Bab 2652. Jika aku gila, tak terkalahkan. Beina yang memandang Mileye, seolah ingin melihat tembus Mileye. Kepercayaan diri, keyakinan yang tenang. Pria di depannya benar-benar percaya diri. Dan pria yang percaya diri tidak diragukan lagi adalah yang paling menarik. Beina yang tiba-tiba tersenyum, kuharap kita tidak menjadi musuh. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling. Tuan Muda Ye, bisakah aku tinggal di sini selama 2 hari? Karena aku menemukan bahwa suasana di sini sangat bagus, dan aku juga ingin belajar selama beberapa hari, tidak akan terlalu lama. Mileye mengangguk, boleh. Beina yang tersenyum dan berkata, terima kasih. Mileye sedikit mengangguk, sama-sama. Nona silakan saja, aku sibuk. Setelah berbicara, dia meninggalkan aula. Di aula, Beina yang memandang Mileye yang pergi dari kejauhan, dia berpikir lama-lama, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Di luar Akademi Guanxuan, di puncak gunung, seorang pria sedang melihat Akademi Guanxuan. Orang ini persis seperti Biando Yan. Biando Yan memandang Akademi Guanxuan dengan ekspresi muram. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan ke arah Biando Yan, membungkuk sedikit, Tuan Muda. Biando Yan tanpa ekspresi, apakah kamu sudah mengetahui latar belakangnya? Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Biando Yan sedikit mengernyit, tidak bisa menemukannya. Orang tua itu mengangguk. Aku hanya tahu bahwa dia datang ke sini belum lama ini dan menjadi tuan muda Sekte Langit Hitam yang terpuruk ini. Selain itu, aku tidak dapat menemukan apapun. Setelah hening sejenak, Biando Yan berkata, lalu apa asal-usul Sekte Langit Hitam ini? Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Sekte Langit Hitam ini adalah kekuatan yang sangat umum. Aku menyelidikinya sebelumnya. Suatu kali, seorang kultivator pedang berbaju biru datang ke sini, dan dia mendirikan Sekte Langit Hitam ini, tapi tidak lama kemudian, dia pergi begitu saja dan tidak pernah muncul lagi. Sekarang, Mileye dipanggil Tuan Muda oleh murid-murid akademi ini, jelas Mileye ini ada hubungannya dengan kultivator pedang berbaju biru itu. Biando Yan menatap lelaki tua itu. Siapakah kultivator pedang berbaju biru? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Biando Yan mengerutkan kening. Orang tua itu buru-buru berkata lagi, intinya, di antara para master top, dia tidak termasuk. Biando Yan terdiam. Setelah beberapa saat, Biando Yan bertanya lagi, lalu kenapa Mileye memiliki kitab Dharma Sendao? Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, sejauh yang kami tahu, kitab Dharma Sendao itu awalnya dibeli oleh penguasa dunia awan Leina Sen, dan Leina Sen memiliki kontak dengan Mileye. Biando Yan menyipitkan matanya sedikit, apakah dia dari dunia awan? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, karena Mileye ini memang baru pertama kali datang ke alam semesta dewa. Biando Yan perlahan menutup matanya. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, orang ini sangat misterius. Biando Yan berkata dengan lembut, aku mengerti, terlebih lagi, latar belakangnya mungkin tidak sederhana. Tapi, saat dia berbicara, seringai muncul di sudut mulutnya, memang kenapa? Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda, tidak pantas bagi kita untuk melawan orang ini sekarang. Asal-usul orang ini tidak diketahui. Bahkan kalau kita ingin mengincarnya, kita harus mencari tahu asalnya terlebih dahulu. Kalau kita bertindak gegabah, mungkin akan tak terduga. Seringai muncul di sudut mulut Biando Yan, tidak terduga. Apa yang tidak terduga? Orang tua itu ragu-ragu untuk berbicara. Biando Yan mengubah topik pembicaraan,
paman kedua, aku tahu kamu khawatir. Tapi, kita tidak boleh mundur. Kamu juga lihat sendiri, Yanitya Xiangmu bersikap sangat berbeda terhadapnya. Kalau hubungan mereka dibiarkan berkembang, hati Yanitya Xiangmu akan diambil olehnya. Pada saat itu, rencana kita untuk melahap kota Xiangmu akan hancur total. Orang tua itu diam. Bian Doyan melanjutkan, lagi pula, aku punya dendam padanya. Apakah menurutmu kami bisa berbaikan? Sekarang dia tidak punya kesempatan. Kalau dia punya kesempatan, dia akan menginjak kota Yan dengan keras. Pria tua itu menghela nafas dengan suara rendah. Bian Doyan menoleh untuk melihat Akademi Guanxuan di kejauhan, matanya dingin, aku ingin dia mati. Lelaki tua itu melirik Bian Doyan, mendesah dalam hati, dia kecewa. Dia tahu bahwa tuan mudanya sedang melampiaskan amarahnya. Mileye ini, orang bodoh pun tahu bahwa dia bukan orang biasa, semakin tidak bisa diselidiki, semakin berbukti bahwa pihak lain sangat istimewa. Setelah Mileye membeberkan kitab Dharma Sendao, sampai sekarang sih tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada yang berani menyentuhnya. Kalau keluarga yang bergerak saat ini, itu terlalu bodoh. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu memberi hormat sedikit, lalu berbalik dan mundur. Hal ini harus segera dilaporkan ke penguasa kota. Melihat lelaki tua itu pergi, Bian Doyan tersenyum dingin, dia secara alami tahu apa yang akan dilakukan pihak lain. Tanpa pikir panjang, dia langsung menghilang di tempat. Setelah beberapa saat, Bian Doyan datang ke paviliun Xianbao. Di dalam ruangan, Bian Doyan dan Nado sedang duduk berhadapan. Nado memandangi Bian Doyan di depannya dan tidak berbicara. Bian Doyan berkata sambil tersenyum, Ketua Nado, karena persahabatan kita, aku akan langsung sampaikan. Aku ingin Mileye itu mati. Tangan kanan Nado sedikit gemetar. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bagaimana cara matinya? Bian Doyan memandang Nado dengan senyum dingin, lebih baik sengsara. Nado terdiam. Bian Doyan melanjutkan, aku tidak punya banyak waktu. Karena ayah aku kemungkinan besar tidak akan membiarkan aku terus mengincar Mileye itu, oleh karena itu, aku harus bergegas. Sambil berbicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan Nado. Ada 8 juta nadi alam semesta dalam penyimpanan cincin. Nado ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Yan, ini. Bian Doyan berkata sambil tersenyum, aku bisa memobilisasi 2 master alam Jisuian, tapi aku masih belum merasa tenang. Aku ingin mengundang 2 master alam Jisuian dari paviliun Xianbao. Dengan 4 alam Jisuian ini, bahkan kalau Mileye menyembunyikan kekuatannya, dia pasti mati. Setelah hening sejenak, Nado berkata, kapan Tuan Muda Yan akan melakukannya? Cahaya dingin melintas di mata Bian Doyan, sekarang juga. Nado meletakkan cincin penyimpanan di depannya, dan berkata, aku pasti akan bekerja sama dengan Tuan Muda Yan. Bian Doyan segera bangun, dan berkata sambil tersenyum, Ketua Nado, kamu benar-benar setia, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah hening sejenak, Nado berkata, alam Jisuian manapun, ikutlah denganku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Segera, ada 9 aura yang mengikuti Nado. Akademi Guanxuan. Mileye sedang berbaring di lereng berbatu kecil di puncak gunung belakang, dengan kaki disilangkan, tangan kanannya bertumpu pada kepalanya, dan tangan kirinya memegang gulungan buku kuno, sementara di sampingnya ada sepiring buah. Sangat menyenangkan. Saat ini, Kuila berjalan ke arah Mileye. Dia mengupas buah anggur untuk Mileye, dan meletakkannya di mulut Mileye, Kak Tuan Muda.
Mileye berkata sambil tersenyum, mendadak bersikap baik, kamu pasti ada perlu. Kuila menyeringai, aku ingin bertanya. Mileye mengangguk, tanyakan. Kuila berkedip, aku telah mencapai penguasa usia, dan sekarang aku menghadapi beberapa kesulitan saat menerobos alam reinkarnasi. Penguasa usia. Mileye membeku. Dia menoleh untuk melihat Kuila yang berkedip dan polos. Setelah hening sejenak, Mileye tersenyum dan berkata, apa kesulitannya? Kuila memelototi Mileye, lalu berbalik dan pergi. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan terus membaca, tapi hatinya sangat terkejut. Dia semakin merasa bahwa dia tidak berguna. Oh sial! Sangat tidak manusiawi. Di kejauhan, Kuila menggenggam tangannya erat-erat, menghentakkan kaki dan berkata dengan marah, apakah begitu sulit bagimu untuk memujiku? Tidak lama setelah Kuila pergi, Stevie mendatangi Mileye, dan dia memberi sedikit hormat, Dekan. Mileye tersenyum dan berkata, duduk. Stevie ragu-ragu, lalu duduk di samping. Dia menatap Mileye, Dekan, aku ingin keluar dari akademi. Mileye memandang Stevie, apakah kamu khawatir akan menimbulkan masalah bagi akademi? Stevie mengangguk. Mileye berkata, apakah ayahmu yang mengganggumu, atau Yasman Siangmu itu? Stevie ragu untuk berbicara. Mileye tertawa dan berkata, kalau ayahmu menyusahkanmu, suruh dia datang kepadaku, dan aku akan mematahkan kakinya. Kalau Yasman Siangmu yang datang mengganggumu, aku akan melumpuhkannya. Stevie membeku, Dekan, bukankah kamu berteman baik dengan Nona Yanitia Siangmu? Mileye sedikit tersenyum, itu lain cerita. Stevie memandang Mileye, kenapa kamu begitu melindungiku? Mileye tertawa, karena kamu adalah muridku. Stevie bertanya lagi, kenapa kamu menerima aku sebagai muridmu? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, ketika aku pergi ke klan Siangmu, hanya kamu yang memberi aku rasa hormat yang cukup. Stevie memandang Mileye, kalau kamu memberitahu semua orang bahwa kamu memberikan kitab Dharma Sendao, mereka akan sangat menghormatimu. Mileye menggelengkan kepalanya, rasa hormat seperti itu, bukan rasa hormat yang sebenarnya. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Stevie, kamu adalah gadis yang sangat hebat dan baik hati, Yasman Siangmu yang idiot itu tidak layak untukmu. Ingat, pernikahan adalah peristiwa besar dalam kehidupan seorang wanita, jangan rugikan diri sendiri. Kalau tidak menyukainya, katakan saja dengan lantang, jangan berkompromi. Sebelumnya, kamu tidak memiliki pendukung, tapi sekarang aku adalah pendukung terbesar kamu. Siapapun yang berani memaksa kamu, aku akan meledakkan kepalanya dengan palu. Stevie memandangi Mileye, hanya dengan melihatnya, tangannya terkepal, dia gemetar. Mileye tersenyum dan berkata, Kuila adalah ketua lembaga seni bela diri. Kalau kamu ingin berlatih, kamu bisa mengajukan pertanyaan apapun padanya. Tentu saja, gadis ini mungkin tidak banyak mengerti sekarang. Kalau kamu memiliki pertanyaan tentang kultivasi, kamu dapat bertanya kepada aku atau senior Sivo. Omong-omong, apakah kamu sudah baca kitab Dharma Sendao? Stevie sedikit menundukkan kepalanya, bolehkah aku baca? Mileye sedikit mengernyit, tentu saja. Semua murid akademi aku boleh baca. Tidak hanya itu, aku akan menuliskan beberapa pengalaman kultivasi aku dan letakkan di akademi di masa depan, agar semua orang bisa baca. Stevie ragu-ragu, lalu berkata, Tuan Muda Ye, kenapa kamu begitu baik kepada orang lain? Mileye bertanya, apa aku baik? Stevie mengangguk, baik sekali, tidak ada yang lebih baik darimu.
Mileye sedikit tersenyum, itu karena kamu belum pernah melihatku gila sebelumnya. Kalau aku gila, aku bahkan ingin membunuh ayahku. Stevie Lee. Mileye berkata lagi, tidak. Ketika aku tidak gila, aku juga memiliki pemikiran ini. Pria berbaju biru. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba turun dari langit, menutupi Mileye dan Stevie Lee secara langsung. Ekspresi Stevie Lee berubah seketika, dan dia tanpa sadar bangkit untuk menghalangi di depan Mileye. Saat ini, Biando Yan dan Nado muncul di depan Mileye. Di belakang keduanya, ada 11 Master Alam Jiswian. Melihat adegan ini, wajah Stevie Lee langsung memucat, tapi dia tidak mundur setengah langkah. Biando Yan memandang Mileye dan sedikit tersenyum. Tuan Muda Ye, kita bertemu lagi. Apakah itu di luar dugaan? Mileye mengangguk sedikit. Biando Yan menatap Mileye, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku. Seperti kata pepatah, orang bodoh tidak kenal rasa takut, tapi sekarang, aku ingin kamu mengerti apa itu keputusasaan. Pada saat ini, Nado di samping dan 9 Master Alam Jiswian di belakangnya tiba-tiba berlutut menghadap Mileye, Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye. Biando Yan tertegun. Mileye memandang Biando Yan dan terkekeh, peranmu benar-benar tidak layak bagiku untuk menghunus pedangku, ayo, panggil leluhurmu. Aku akan mengalahkan leluhurmu. Setiap orang. Saat ini, Yanitya Siangmu tiba-tiba muncul di lapangan, saat melihat Nado dan 9 Master Alam Jiswian berlutut di depan Mileye, dia tercengang. Bersambung.